Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Uda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk pagi hari ini? Alhamdulillah, Warakim, kabarnya sangat baik-baik saja. Oke, Pak Uda, nanti tujuan saya di sini nanti akan mengobservasi Pak Uda untuk pembelajaran di kelas. Apakah Pak Uda sudah siap untuk pembelajaran di kelas? Alhamdulillah sudah siap pembelajaran kelas kami. Kalau boleh tahu untuk tujuan pembelajaran nanti pada saat pembelajaran di dalam kelas seperti apa, Pak Uda, bisa dijelaskan? Untuk tujuan pembelajaran di dalam kelas, setiap kegiatan pembelajaran peserta didik dapat membuat piramida skala prioritas dan implementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti untuk mata pelajarannya apa, Pak Uda? IPS lagi. IPS ya. Ya. Terus untuk area pengembangan yang hendak dicapai pada saat pembelajaran nanti di dalam kelas bisa dijelaskan, Pak Uda, nanti seperti apa? Untuk area pengembangan yang hendak dicapai yaitu kompetensi emosional atau afektif. Yang pertama mengelola sikap konsumtif, yang kedua menumbuhkan jiwa kewirausahaan, yang ketiga kreativitas dalam memecahkan permasalahan sehari-hari. Jadi itu nanti pembelajarannya bersifat berdiferensi ya, Pak Uda ya? Ya, berdiferensiasi. Oke, untuk strategi yang mungkin nanti Bapak persiapkan adalah strategi seperti apa untuk pembelajaran yang efektif nanti pada saat di dalam kelas? Untuk strategi yang saya siapkan yaitu strategi inquiry learning. Yang pertama itu mengelompokkan atau kelompok heterogen, yang kedua diskusi tanya jawab, yang ketiga observasi di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Itu saja, Pak Uda, untuk strategi yang dipersiapkan. Iya, Barakim, itu aja. Oke, terima kasih. Semoga nanti pada saat observasi di dalam kelas, pada saat jenengan mengelola kelas, pembelajaran di dalam kelas bisa maksimal dan nanti anak-anak juga bisa memahami apa yang Bapak sampaikan di dalam kelas. Silakan masuk ke dalam kelas, Pak Uda. Baik, Barakim, terima kasih. Baik anak-anak, silakan kamu menjelaskan soalnya yang mana kemarin kita lihat untuk deskripsi pembelajaran. Ya. Setelah itu nanti kalian harap membuat cerita singkat, menuliskan deskripsinya. Ceritakan pengalaman kalian ketika kalian berangkat sekolah dari rumah sampai ke sekolah dan pulang lagi. Satu kali. Artinya berangkat pagi jam 7 ya, sampai pulang sekolah. Apa saja yang kalian lakukan? Itu dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kira-kira paham? Apa? Iya, pagi sampai sore. Itu aja. Bisa, Reza. Pagi jam 6 saya berangkat sekolah. Jam berapa? Terus sarapan dan lain-lain. Terus pelajaran, ada kegiatan apa sampai sore. Paham kira-kira? Paham? Oke, silakan dikerjakan langsung sesuai dengan kelompoknya. Kerjakan satu kelompok, satu tugas. Ya, satu. Ya, satu. Mari dulu. Satu saja. Oke, terima kasih Pak Huda untuk pembelajaran di dalam kelas tadi. Sudah saya amati dengan baik. Untuk catatan refleksi dari Pak Huda tadi, kegiatan pembelajaran yang Pak Huda laksanakan tadi sudah sesuai dengan yang direncanakan.
seluruh langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RTP. Dan guru dengan tadi berusaha dengan baik dalam pengelolaan kelas dan peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi catatan saya dan dapat digunakan sebagai refleksi guru Pak Uda. Yang pertama, mungkin di pasca ini ya, tadi setelah pembelajaran di kelas, sekarang adalah pasca observasi. Yang pertama adalah perlu adanya referensi Pak Uda. Selain buku cetak yang dibagikan oleh guru saat pelaksanaan pembelajaran sebagai bahan diskusi, yang kedua adalah perlu mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam problem pembelajaran Pak Uda. Mungkin itu nanti yang bisa ditingkatkan sebagai catatan dengan Pak Uda. Jadi di dalam proses pasca ini nanti adalah sebagai evaluasi ya. Sekarang setelah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas Pak Uda, setelah saya amati apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran Pak Uda? Ya baik Pak Rahim. Yang menjadi kendala atau hambatan saat pembelajaran yaitu adalah mengkondisikan anak, karena peserta didik masih kurang terima dengan pemilihan kelompok yang dilakukan, padahal sudah banyak pertimbangan yang dilakukan dalam pemilihan kelompok tersebut. Jadi intinya cara untuk mengkondisikan anak Pak Uda ya yang susah ya. Karena peserta didik itu kan mempunyai beberapa kompetensi sendiri-sendiri ya, pemilihan kelompok yang dilakukan padahal sudah banyak pertimbangan padanya. Terus apa Bapak sudah puas dengan pembelajaran yang dilakukan? Menurut saya tidak ada rasa puas, karena untuk kedepannya kita menginginkan hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Saya pribadi menilai puas itu misalnya pada pertemuan hari ini anak bisa menyerap apa yang saya ajarkan dan menjadi bermakna bagi mereka. Jadi untuk mencetak sebuah siswa yang berprestasi tidak ada kata puas ya Pak Uda ya, untuk selalu memperbaiki pembelajaran di dalam kelas, memperbaiki karakter anak di dalam kelas Pak Uda. Terus yang selanjutnya untuk hal positif Pak Uda yang sudah Bapak lakukan selama proses pembelajaran seperti apa? Untuk hal positif yang sudah saya lakukan ketika menunjukkan video pembelajaran, ternyata di sanalah minat anak untuk belajar. Dengan video pembelajaran anak lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Berarti anak-anak senang dengan pembelajaran yang audio visual Pak Uda ya? Ya. Yang menggunakan video gitu ya. Jadi anak-anak mudah untuk melihat atau memahami sebuah pelajaran saat ketika ditayangkan sebuah video Pak Uda ya. Terus apa yang Bapak ubah untuk pertemuan selanjutnya? Yang rencana yang saya akan rubah untuk pertemuan selanjutnya yaitu untuk pertemuan berikutnya saya akan mempersiapkan bahan ajar semenarik mungkin supaya dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Ya. Itu yang paling penting Pak Uda ya. Jadi Ya. untuk membuat anak ini bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang disukai, berarti kita sebagai pendidik harus menjadi fasilitator terhadap anak pembelajaran yang berpusat pada murid, yang menarik pada murid sehingga anak tersebut bisa nyaman belajar dan juga bisa menyerap sebuah pembelajaran yang kreatif ya. Mungkin untuk rencana tidak lanjut Pak Uda apa ya? Untuk rencana tidak lanjut, satu, memperbaiki kegiatan yang belum terlaksana dengan maksimal. Yang kedua, supaya kedepannya dapat terus menciptakan pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada murid. Oke, terima kasih Pak Uda untuk rencana tidak lanjut. Mungkin itu 2 tindak lanjut yang luar biasa untuk kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana. Semoga nanti bisa terlaksana dengan maksimal Pak Uda ya. Terus yang kedua tuh supaya kedepannya dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif. Nah, inovatif ini yang harus kita kembangkan setiap semester, setiap pembelajaran di dalam kelas, sehingga anak ini tidak monoton pembelajaran di dalam kelas. Jadi guru harus menciptakan suasana yang inovatif, kreatif, yang berpihak kepada murid. Terima kasih Pak Uda ya atas waktunya ya. Baik, Dari terima kasih. awal pra observasi sudah kita laksanakan, terus
panjenengan sudah melaksanakan observasi di dalam kelas, sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, dan yang terakhir ditutup dengan pasca pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih Pak Uda atas waktunya. Ya, semoga sukses, selamat. Ya, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.